Halo, nama saya Aureli Romania Emeren dengan NRP 130320085 dari Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang gerakan siap pendukung vaksin COVID. Pertama, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Bagaimana sih bisa ada COVID-19 di dunia ini? Menurut WHO, ada 4 skenario utama tentang bagaimana COVID-19 ini menyebar ke manusia. Yang pertama, kontak langsung dengan kelelawar. Caranya yakni satu orang terpapar SARS-CoV-2 melalui kontak langsung dengan spesies inang. Spesies inang ini adalah kelelawar tapal kuda yang mana virus bisa saja beredar pada manusia. Yang kedua, menular dari spesies perantara. Yang Wanyan, seorang ahli di Komisi Kesehatan Nasional Cina, mengatakan, terenggiling adalah kandidat potensial yang menjadi perantara penularan virus corona. Bahkan kemungkinan kucing termasuk bisa menjadi reservoir. Yang ketiga, penularan lewat makanan beku. Pakar Cina telah mengaitkan kelompok COVID-19 dengan makanan beku impor dan telah meningkatkan kemungkinan atas hal itu sebagai penyebab munculnya wabah virus corona di Wuhan. Yang keempat, kebocoran virus dari laboratorium. Isu kebocoran virus SARS-CoV-2 dari Institut Virologi Wuhan menjadi kemungkinan yang bisa saja terjadi. Sebab diketahui bahwa institusi ini telah mempelajari virus corona di penangkaran. Kendati demikian, Ben Imberet mengesampingkan kemungkinan itu dan mengatakan tidak akan menjadi subjek penelitian lebih lanjut. Kecelakaan bisa terjadi, tetapi sangat tidak mungkin dalam kasus ini, kata dia. Lalu kapan sih penyakit ini mulai muncul? Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Lalu, menjelang 3 bulan kemudian, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Menakutkannya, COVID-19 ini dapat menimbulkan kematian. Tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. 0-5 tahun sebesar 0,58%, 6-18 tahun 0,17%, 19-30 tahun 0,29%, 31-45 tahun 1,06%, 46-59 tahun 4,40%, dan untuk yang lebih dari 60 tahun sebesar 12,01%. Jadi, tunggu apa lagi? Selagi bisa menerima vaksin, ayo kita lakukan agar menghindari hal tak terduga. Lalu apa sih vaksin itu? Vaksinasi atau imunisasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit. Biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan atau sudah mati. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita mendapatkan vaksin COVID-19. Di antaranya, yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID-19 ini dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko Anda untuk terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 ini akan menurun. Kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini dikarenakan kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil.
Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Jadi ayo kita vaksin agar herd immunity dapat terbentuk di Indonesia. Ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga untuk sektor ekonomi dan sosial. Karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Lalu, kalian sudah tahu belum? Ada 7 jenis vaksin yang bisa kalian peroleh. Yang pertama adalah vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Jenis vaksin ini adalah vaksin vektor adenoviral rekombinan. Dikutip dari Very Well Health, vaksin rekombinan menggunakan sebagian kecil materi genetik dari patogen seperti SARS-CoV-2 untuk memicu respon imun. Sehingga vaksin ini umumnya aman digunakan pada populasi orang yang besar, bahkan mereka yang memiliki masalah kesehatan kronis atau orang dengan gangguan kekebalan. Yang kedua, vaksin COVID-19 China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Jenis vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah dimatikan atau sering disebut dengan inactivated vaccine. Vaksin ini diklaim menjadi yang pertama di dunia yang menunjukkan imunogenisitas dan keamanan yang sangat bagus. Yang ketiga adalah vaksin COVID-19 Moderna. Jenis vaksin COVID-19 Moderna menggunakan messenger RNA atau mRNA. Virus corona memiliki struktur seperti spike di permukaannya yang disebut protein X. Vaksin mRNA COVID-19 memberi petunjuk kepada sel tentang cara membuat bagian protein S yang tidak berbahaya. Namun yang perlu kalian perhatikan adalah jenis vaksin COVID-19 ini ditujukan untuk orang yang berusia 18 tahun ke atas. Vaksin ini membutuhkan 2 suntikan yang diberikan selang 28 hari. Yang keempat adalah vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin ini berbasis teknologi messenger RNA yang menggunakan gen sintesis yang lebih mudah diciptakan sehingga bisa diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Yang kelima adalah vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksin ini bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan. Yang keenam ada vaksin COVID-19 Novavax. Novavax adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, Amerika Serikat yang mengambil pendekatan tradisional untuk mengembangkan vaksin melawan COVID-19. Vaksin ini menggunakan spike protein yang dibuat khusus untuk meniru protein spike alami dari virus corona. Vaksin COVID-19 yang diproduksi PT Bio Farma adalah vaksin ketujuh. Jenis vaksin ini diproduksi oleh PT Bio Farma dan dalam perkembangannya PT Bio Farma telah menerima sertifikat yang menyatakan fasilitas produksinya layak untuk memproduksi vaksin ini. Cara mendapatkan vaksin yang pertama melalui notifikasi SMS. Yang kedua melalui layanan Peduli Lindungi, yaitu dengan melalui aplikasi Peduli Lindungi dan melalui situs web pedulilindungi.id. Yang ketiga melalui Babinsa atau Babinkamtibmas. Ini ditujukan bagi orang-orang yang tidak memiliki HP atau smartphone, sehingga mereka bisa datang kepada lurah, kepala dusun, atau ketua RT. Yang keempat, registrasi dan verifikasi penerimaan vaksin COVID-19. Bagi yang sudah mendapatkan notifikasi dan melakukan pengecekan, tahap selanjutnya adalah registrasi. Calon penerima vaksin diwajibkan melalui registrasi ulang untuk memilih tempat serta jadwal layanan vaksinasi melalui SMS 1199. Yang kelima, kelompok prioritas penerima vaksin corona COVID-19 ini. Meskipun vaksinasi sudah mulai dijalankan, cara pencegahan yang terbaik tentu adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini dengan mematuhi dan melaksanakan himbauan pemerintah. Terima kasih.